Dewi Rara Santang lahir pada sekitar tahun 1427 Masehi. Beliau merupakan anak kedua Prabu Siliwangi atau Sri Baduka Maharaja, Raja Kerajaan Pajajaran, dari istrinya Ratu Subang Larang. Sejak kecil, Rara Santang anak kedua Prabu Siliwangi sudah memeluk agama Islam, mengikuti agama ibundanya, Nyai Subang Larang. Dewi Rara Santang, kakak dari Kian Santang, menghabiskan masa kecilnya di Istana Galuh Kawali. Setelah ayahnya diangkat menjadi raja seluruh tanah Sunda, kemudian hijrah ke Istana Baru Kerajaan Pajajaran di Pakuan. Istana baru tersebut dikenal dalam sejarah dengan nama Istana Sang Bima Narayan. Seperti kabar yang beredar, pada masa kelahiran Dewi Rara Santang, Sang Prabu Siliwangi bersabda disertai petir yang menggelegar, gemuruh guntur, dan badai. Kelak putri keduaku ini akan menjadi ibunda dari berbagai raja-raja besar di Nusantara. Karena itu, aku beri nama dia Rara Santang, sabda Prabu Siliwangi. Setelah ibundanya, Nyai Subang Larang wafat, Dewi Rara Santang memilih keluar istana bersama kakak kandungnya, Pangeran Walang Sungsang. Selama dalam pengembaraan, Pangeran Walang Sungsang mengganti namanya menjadi Cakrabuana untuk menutupi identitasnya dalam mengembara dari tempat satu ke tempat yang lainnya guna belajar agama Islam. Dewi Rara Santang pada sekitar tahun 1443 Hijriah menjalankan ibadah haji bersama kakaknya ke Tanah Suci. Mereka berdua berguru di Bukit Amparan Jati Mekah pada Syekh Nurul Jati selama 3 tahun dan mendirikan pendukuhan di kebun pasir. Di sana, Dewi Rara Santang dinikahi oleh penguasa Mesir dan Palestina yang bernama Sultan Bani Israel atau Sultan Mahmud atau Sultan Hud. Setelah menikah, beliau diubah namanya menjadi Syarifah Mudaim. Sedangkan Raden Walang Sungsang diganti namanya kembali menjadi Haji Abdullah Iman. Kisah perkawinan Dewi Rara Santang tersebut tertulis dalam kitab naskah Mertasinga, buku 1 strip 5 sampai dengan 2.4. Dikisahkan bahwa di negeri Bani Israel, istri Sultan Hud meninggal dunia. Tak lama kemudian Sultan Hud mengirim utusan ke seluruh pelosok negeri untuk mencari penggantinya, mencari seorang putri yang setara dengan yang telah tiada. Utusan itu melakukan pencarian hingga akhirnya mereka berjumpa dengan kakak beradik yang telah menunaikan ibadah haji dari kerajaan Pajajaran. Pangeran Cakrabuana dan adiknya Dewi Rara Santang yang konon kecantikannya mirip bahkan melebihi mendiang istri Sultan Hud. Pangeran Cakrabuana menyampaikan bahwa mereka berdua merupakan kakak beradik. Sehingga kemudian sang utusan membawa keduanya kepada tuannya untuk dipertemukan dengan Sultan Hud untuk dipinang. Singkat cerita, Rara Santang pun kemudian bersedia dinikahi oleh Sultan Hud dengan syarat-syarat khusus. Sultan Hud kemudian menyanggupi syarat-syarat yang diajukan oleh Dewi Rara Santang. Syarat-syarat tersebut adalah bahwa kelak jika dari hasil perkawinan keduanya mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak tersebut harus direlakan untuk menciarkan Islam di tanah kelahiran ibundanya, yaitu di Tatar Pasundan. Selain itu, Dewi Rara Santang juga menginginkan agar janji kesanggupannya Sultan Hud diikrarkan di Bukit Tursina. Sang Sultan menyanggupinya
dan ikrar janji tersebut kemudian dilaksanakan di Bukit Tursina. Disaksikan oleh Pangeran Cakrabuana, akhirnya keduanya menikah. Singkat cerita, pernikahan Dewi Rara Santang dengan Sultan Hud dikaruniai 2 anak laki-laki. Anak pertama diberi nama Syarif Hidayatullah atau yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati, yang belakangan menjadi raja di Cirebon. Sementara anak keduanya diberi nama Syarif Nurullah. Menurut naskah Martasinga, di masa tuanya setelah suaminya Sultan Hud wafat, Dewi Rara Santang dijemput anaknya Syarif Hidayatullah untuk diajak pulang ke Cirebon. Kemudian Dewi Rara Santang wafat dan dimakamkan di Cirebon. Raden Syarif Hidayatullah mewarisi kecenderungan spiritual dari kakek buyutnya. Sehingga ketika telah selesai menimba ilmu di pesantren Syahdatul Kafi, ia meneruskan pembelajaran agamanya ke Timur Tengah. Babat Cirebon menyebutkan, ketika Pangeran Cakrabuana membangun kota Cirebon, maka sepulang dari Timur Tengah, Syarif Hidayatullah mengambil peranan membangun kota dan menjadi pemimpin perkampungan muslim yang baru dibentuk itu. Pada tahun 1478, diadakan sebuah musyawarah para wali di Tuban, Jawa Timur untuk mencari pengganti Sunan Ampel sebagai pemimpin para wali. Akhirnya terpilihlah Syarif Hidayatullah, yaitu Sunan Gunung Jati, yang sejak saat itu pusat kegiatan para wali dipindahkan ke Gunung Sembung, Kecamatan Gunung Jati, Kabupaten Cirebon, Provinsi Jawa Barat. Pusat keagamaan ini kemudian disebut sebagai Pusere Bumi, yang dalam bahasa Indonesia yang berarti pusatnya dunia. Pada tahun 1479 Masehi, kedudukan Pangeran Walang Sungsang sebagai penguasa Cirebon kemudian digantikan putra adiknya, yakni Syarif Hidayatullah, yang dikenal dengan sebutan Sunan Gunung Jati dengan gelar Syarif Hidayatullah bin Maulana Sultan Muhammad Syarif Abdullah, dan bergelar pula sebagai Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Jati Purba Panata Gama Aulia Allah Kutubi Zaman Karifatur Rasulullah. Syarif Hidayatullah melalui lembaga Wali Songo selalu mendekati kakeknya, yakni Jangka Dewata atau Prabu Siliwangi, agar berkenan memeluk agama Islam, seperti halnya neneknya Nyai Subang Larang yang memang sudah lama menjadi seorang muslim jauh sebelum menikah dengan Prabu Siliwangi. Tetapi hal tersebut tidak membuahkan hasil.